Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bersama channel YouTube kita Sarang Madu Ruang Guru TV ya. Semoga seperti madu, yaitu tawon yang selalu mencari tempat baik, dan sebagai ruang belajar kita ya, dalam bentuk TV yang bisa dijangkau oleh banyak orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada season bab bagian yang ke-33 ini kita membahas tentang Imam Syafi'i, tentang kaitannya sebelumnya ada kaul jadid ya, kita bahas mudah kita paham, dan dengan menuturkan, menyebut ulama-ulama, kita mendapatkan keberkahannya ya, mendapatkan kebaikan ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terciprati ya, terciprati itu apa? Terkena imbasnya tentang semangatnya ya, semangat Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i itu namanya adalah Muhammad ya. Nama kunyahnya adalah Abu Abdillah ya, ini ya. Abi Abdillah atau Abu Abdillah. Ya, jadi Imam Syafi'i itu, jadi kalau Kanjeng Nabi itu kan bapaknya namanya Abdullah, nah sekarang Imam Syafi'i itu putranya bernama Abdullah ya, ala shawab ya ini ya. Biasanya gunakan Abu itu anaknya. Kemudian Muhammad bin Idris ya, bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, kita tulis ya. Imam Syafi'i itu adalah namanya besar ya, Muhammad bin Idris ya. Bin Abbas ya, kita dibaca aja ya, terlalu lama. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i ya, itu berarti mbah nomor 1 itu adalah Abbas, mbah nomor 2 Utsman, mbah nomor 3 Syafi'i. Kita lanjutkan. Kemudian jika kita cari di ini kitab Al-Bajuri ini, kita teruskan ya. Imam Syafi'i itu ini bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim ya, bin Muthalib bin Abdu Manaf ya. Nasab ini kumpul dengan Imam ini apa? Saya ulangi. Nasab Imam Syafi'i ini kumpul, ketemu nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Abdu Manaf ya. Kalau kita lihat nasab Kanjeng Nabi adalah Muhammad, Rasulullah Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdu Manaf ya, ini kemudian sudah ketemu ini ya.
Jadi dari jalur laki-laki ya, dari jalur laki-laki. Ini ada syair, ya taliban hafid usul asy-Syafi'i. Ya taliban hafid usul asy-Syafi'i. Mujtami'an ma'an nabi Syafi'i. Hai para talib orang mencari ilmu, hafalkan usul asy-Syafi'i ya. Jadi kalau usulihi wa furu'ihi, jadi kalau usul itu ke atas, bapak seterusnya, kalau furu' itu yang ke bawah. Jadi yang anak, cucu ya, itu furu'. Mujtami'an ma'an nabi Syafi'i. Jadi Nabi dan Imam Syafi'i nasabnya bertemu ya, yaitu di Abdu Manaf. Kemudian kita teruskan ya. La yakhfa inna Hasiman alladhi fi nasabil imam. Hashim yang berada pada nasabnya Imam Syafi'i itu bukan Hashim yang pada nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus kelahiran Kanjeng Nabi itu kalau kelahiran Kanjeng Nabi, saya ulangi, kita bicara tentang Imam Syafi'i ya. Lahirnya adalah apa itu bacanya, Uzzah atau Izzah itu. Ya. Itu lafalnya ain, za dan ta itu. Ya, lasab itu Uzzah ya. Terus kemudian jadi lahirnya itu kaul yang lain, kil itu berarti ada suatu pendapat, itu lahirnya di Asqalan. Ada satu pendapat lagi lahirnya di Mina, dan ada pendapat lagi lahirnya di Yaman. Itu tentang kelahiran Imam Syafi'i. Kemudian itu tentang kelahirannya ya. Tumbuh berkembangnya nasya'a itu berada di Mekah. Ya, jadi Mekah itu menjadi tempat tumbuh kembangnya Imam Syafi'i. Wa hafidhul Qur'an wa huwa ibnu sab'i sinin. Hafal Quran itu umur 7 tahun ya, luar biasa. Ternyata itu juga kalau kita melihat ada Musa kemarin di TV itu 5 tahun setengah ya. Itu juga ada yang bisa ya. Ini luar biasa, menjadi inspirasi kita. Sudah hafal pada umur 7 tahun Al-Quran. Kemudian hafal Muwatta ya. Muwatta itu ilmu hadisnya Imam Malik ya. Umur berapa ini? Ibnu Ashrin ya. Umur 10 tahun ya. Jarak 3 tahun itu ya, sudah dari 7 jadi tambah 3 ya, 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta ya. Kalau penasaran, cari di kitab yang jualan kitab Muwatta itu seperti apa. Itu hadis ya, Muwatta. Kemudian watafaqoha ala Muslim bin Khalid Az-Zanji. Beliau bertafakuh, memaham agama pada seorang alim Muslim bin Khalid ya, Az-Zanji. Beliau adalah mufti Makkah ya, mufti Makkah. Kita besarkan ya. Mufti Makkah.
wa adina lahu fi ifta, ya. Kemudian siapa tadi? Syekh Muslim bin Khalid tadi memberikan izin untuk memberikan fatwa. Imam Syafi'i sudah diperkenankan memberikan fatwa, yakni untuk berijtihad pada usia 15 tahun. Luar biasa, ya. Kita coba tulis Imam Syafi'i pada usia 7 tahun, ya. 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Tambah 3 berarti 10 sudah hafal ini Al-Quran, ya, tadi 7. Al-Quran, ya. Kemudian 10 tahun hadis, ya, Imam Malik hadis hafal hadis Muwatta, ya. Kemudian umur 15 tahun sudah diizinkan oleh Syekh Muslim bin Khalid, ya. Syekh Muslim bin Khalid untuk berfatwa, ya, menjadi mujtahid, ya. Luar biasa. Dilanjutkan. Itu, ya, tadi berada di Makkah, beliau sudah hafal, ya, bahkan sudah diperkenankan untuk berikan fatwa. Tsumma lazama Malikan bil Madinah, ya. Kemudian dari Makkah beliau menuju Madinah, mulazamah bersama Imam Malik, ya. Ya, itu apa? Selalu bersama-sama Imam Malik, dan beliau juga memberikan izin untuk memberikan fatwa, ya, wa dinalahu fil ifta aidon, ya. Tadi Syekh Muslim Khalid bin Khalid juga memberikan izin menjadi mujtahid. Imam Malik pun memberikan izin untuk menjadi mujtahid juga. Wa qadima Baghdad fajtama'a alaihi ulama'uha. Kemudian dari Madinah, ya, dari Madinah itu datang ke Baghdad, Irak, ya. Irak, Baghdad, negeri siapa itu kalau di cerita-cerita film Aladin, ya, Baghdad. Kemudian berkumpul dengan para ulama-ulama, ya. Wa khadu anhu wa sunafa fiha. Saya ulangi, wa khadu, para ulama-ulama itu mengambil ilmu dari Imam Syafi'i. Ini tadi disebutkan berapa usianya ini, ya. Kemudian wa sunafa fiha madhabahul qadim, ya, di Irak tadi, di negeri Aladin tadi, Baghdad, itu menulis, ya, menulis madhab, namanya madhab qaul qadim, ya, madhab yang dulu, ya. Summa ada ila Makkah. Jadi kita tulis, ya, mujtahid itu di Makkah, ya. Di Makkah, kemudian ini di Makkah, ya.
kemudian beliau ke Madinah, ini ke Madinah, mulazamah dengan Imam Malik ya. Kemudian dari Madinah beliau ke Baghdad ya, ke Baghdad. Ke Baghdad ini di Qaul Qadim ya, menulis Qaul Qadim ya. Terus kemudian summa ada ila Makkah, kemudian kembali lagi ke Makkah. Setelah kembali ke Makkah ya kita tulis kembali ke Makkah. Summa kharaja ila Baghdad ya. Kemudian ini ya, summa kharaja ila Baghdad, kemudian ke Baghdad lagi, ini ke Baghdad lagi ya, kemudian ke Baghdad lagi setelah ke Mekah. Faqama biya syahran ya, mukimnya selama 1 bulan, ini hanya 1 bulan saja, 1 bulan. Summa kharaja ila Misra, ini Mesir ya, apa itu, negeri Al-Azhar ya, Al-Azhar kalau di kuliah itu di Mesir. Inilah Mesir ini wasanafa fiha madzhabul jadid bijami amrin ya, ini jamin amrin. Inilah di Mesir, kemudian setelah dari Baghdad kemudian ke Mesir ya, Mesir, Misra, Egypt ya, apa itu bahasanya. Saya pernah chatting itu sama orang Mesir, itu dari mana, dari Egypt itu. Dari Mesir ya, Mesir Al-Azhar itu ya, itu berarti Qaul Jadid di Jami Amrin ya, di Jami Amrin. Summa lam yazal biha nasyiron lil ilmi, kemudian beliau selalu saja, lam yazal itu tak henti-hentinya, selalu masih saja, nasyiron lil ilmi, menyebarluaskan ilmunya, nasyiron lil ilmi, mustaghilan bihi ya, sudah sibuk dengan ilmu ya. Kita semoga kebluberan ini, kebluberan itu apa, mendapatkan semangatnya ya Imam Syafi'i. Mustaghilan bihi ila an tawaffahu wa hu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, amin amin, sampai beliau itu wafat ya. Terus kemudian cerita sedan ini, wa mata wa sababu mautihi annahu asabahu dorbatun sadida, sebab sedonya ada suatu pemukulan yang sangat keras, famarido biha, yang menjadikannya sakit, ayyaman, pada beberapa hari, summa mata ya. Ada pendapat Ibnu Abdul Hakim sami'tu ashab yad'u ala Syafi'i, ini ada seorang ashab ini ya, orang alim juga ini ya, yad'u ala Syafi'i bil mauti, mendoakan tentang supaya Imam Syafi'i meninggal ya. Fakana yaqulu Allahumma amit asy-Syafi'i wa illa dhahaba ilmu Malik ya. Ya Allah, semoga engkau meninggalkan atau mewafatkan Imam Syafi'i, kalau tidak maka ilmu Malik akan hilang, Imam Malik akan hilang ya itu.
ini juga meninggalnya adalah hari Jumat, yaitu akhir hari Rajab ya, akhir hari Rajab. Apakah kita pernah mengkholinya atau ya, semoga kita kalau akhir bulan Rajab kita ingat kholnya Imam Syafi'i ya, walaupun sodakoh kecil ya, semoga kita ingat ya. Rejeban itu loh, Rajab itu apa itu? Rajab itu Isra Mi'raj itu ya, untuk akhir bulan Rajab ya. Ini cerita tentang Imam Syafi'i yang luar biasa, wafat pada ya, ini ada wafat tahun 204 ya, kelahiran 150 ya, lahir 150, wafat tahun 204, berarti usianya adalah 54 ya. Usia yang begitu berkah, di usia hanya 54 saja ya. Beliau sudah sangat berarti bagi bumi ini ya. Menjadi mujtahid di usia yang sangat muda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terlalu semangat kita bicara tentang Imam Syafi'i. Semoga ada manfaatnya. Terus semangat ya, nasrul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.